Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon maaf ya karena jaringan internet di rumah saya agak kurang stabil dan posisi saya belum bisa ke kampus sampai hari ini. Jadi ini tadi nunggu jaringannya agak lancar lagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai analisis laporan keuangan. Seharusnya kalau kita ngikutin dari materi pertemuannya, kan kemarin kita sudah membahas mengenai tinjauan analisis laporan keuangan secara umum. Jadi untuk analisis laporan keuangan itu dimulai dari analisis bisnis dulu, kemudian analisis akuntansi, setelah analisis akuntansi baru dilanjutkan dengan analisis finansial, baru setelah itu adalah analisis prospektif. Nah, sempat saya singgung di materi yang kemarin bahwa dalam analisis finansial itu kita mengenal beberapa metode. Yang pertama bisa analisis komparatif, yang kedua itu analisis common size, yang ketiga kita bisa menggunakan analisis rasio. Nah, hari ini karena untuk analisis laporan keuangan, saya harapkan kalian tidak hanya menguasai secara teorinya, tapi kalian juga bisa mempraktekannya. Maka pertemuan kali ini saya akan bahas gimana caranya melakukan analisis itu step by step. Nah, kemudian nanti kalian akan praktik unduh laporan keuangan di BEI, terus kemudian kalian analisis. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Untuk caranya download laporan keuangan sudah familiar ya sama BEI ya? Sudah pernah download laporan keuangan di BEI? Belum, Bu. Oh, belum. Ya. Ini kebetulan belum nyambung sih. Sebentar ya, sambil lihat nanti siapa tahu bisa nyambung lagi BEI-nya. Jadi gini, kita akan mulai dari yang pertama adalah analisis komparatif. Nah, analisis komparatif ini kemarin, di video kemarin sempat saya jelaskan, analisis komparatif juga dinamakan dengan analisis horizontal. Horizontal. Nah, berarti apa maknanya horizontal? Horizontal itu adalah sesuatu yang garisnya mendatar ya. Jadi komponen yang sama itu akan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun sesudahnya. Nah, tahun yang menjadi dasar adalah tahun sebelumnya. Contohnya gini, ini tadi, mohon maaf ya, karena jaringan internet saya agak kurang lancar, ini saya buka file laporan keuangan tahun 2012. Misalkan gini, saya punya laporan keuangan PT Mahaka Media. Nah, di sini saya akan contohkan mulai dari laporan posisi keuangan, berarti neraca ya. Nah, kita akan membandingkan kas dan setara kasnya. Terus kemudian tahunnya, biasanya dalam laporan keuangan itu pasti ada dua, tahun yang sekarang dan tahun yang sebelumnya. Nah, di sini 2000, saya ketikkan 11 dulu ya, 2011 baru 2012. Nah, setelah itu saya akan copy nilainya 2011 sekian. Terus kemudian untuk nilai di tahun 2012 sekian. Nah,
Untuk melakukan analisis komparatif atau analisis horizontal, kita akan menggunakan tahun sebelumnya ini sebagai tahun dasar. Jadi, tahun yang dijadikan acuan itu adalah tahun periode yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan lihat naik atau turun dalam jumlah rupiah. Ini ada penurunan ya. Ini dalam rupiah. Terus kemudian saya juga akan melakukan analisis kenaikan atau penurunan dalam bentuk persentase. Nah, untuk persentase, karena di sini tahun dasarnya, berarti ini dibagi dengan tahun dasar, kemudian kita jadikan dalam bentuk persentase. Nah, berarti nilai kas dan setara kas pada tahun 2012 itu terjadi penurunan. Nah, namun demikian, untuk analisis laporan keuangan itu tidak hanya memandang dari persentase perubahan ini. Kita akan menganalisisnya satu persatu. Misalkan saya lanjut ya. Jadi di sini nanti dalam satu laporan keuangan kita akan masukkan dalam bentuk Excel. Nah, di sini kurang ya satunya. Nah, di sini bisa kita lihat contoh ya. Kalau kita hanya melihat dua data ini, pada tahun 2012 kas dan setara kas itu turun 7,98%. Tapi piutang usahanya itu naik sebesar 25,50%. Nah, berarti indikasinya di sini apa? Oh, berarti kemungkinan ada hubungannya piutang itu dengan penjualan ya secara kredit. Nah, penjualan secara kreditnya meningkat. Coba untuk memastikan kita akan lihat dari laporan laba ruginya. Nah, kalau lihat gambaran kasarnya, penjualannya meningkat ya, penjualannya meningkat, lumayan banyak. Terus kemudian HPP-nya juga malah turun, berarti indikasinya apa? Dia bisa menekan biaya pokok penjualan. Ini coba diperhatikan bedanya nanti karena beda antara analisis horizontal dengan analisis vertikal. Kalau horizontal kita cuma memindahkan angka terus kemudian menghitung presentasenya, bedanya aja. Nah, setelah itu nanti yang lebih penting adalah interpretasinya. Jadi, kalian harus bisa menghubungkan antara komponen dalam laporan keuangan tuh kira-kira arahnya bagaimana. Interpretasinya kayak gimana. Ini tadi kan, di PT Mahaka Media ini, di tahun 2011, kas dan setara kasnya turun. Apakah itu berarti kinerja perusahaan jelek? Belum tentu. Ternyata kalau kita lihat dari piutangnya, dia ada kenaikan sebesar 25%. Berarti indikasinya dia lebih banyak melakukan penjualan secara kredit daripada penjualan tunai. Nah, penjualan secara kredit
semakin besar itu sebenarnya kalau nilai penjualan semakin besar itu kan semakin baik. Tapi karena ini penjualan secara kredit, berarti kita harus cek lagi kira-kira arus kasnya seperti apa. Gitu. Jadi dalam melakukan analisis laporan keuangan, kalian harus mempertimbangkan hubungan antara elemen dalam laporan keuangan. Nah, baik menggunakan neraca ataupun menggunakan laporan laba rugi itu sama. Prosesnya adalah membandingkan antara tahun yang mau kita jadikan penilaian dengan tahun dasar. Nah, tahun dasar adalah tahun sebelumnya. Jadi T-1. Oke, bisa dipahami ya. Ini T, tahun yang mau kita nilai. Dasarnya adalah T-1. Kalau kita misalkan menilai 2011, berarti tahun dasarnya adalah 2010. Itu yang dinamakan dengan analisis komparatif atau analisis horizontal. Nah, sekarang kita ke analisis yang kedua, yaitu analisis common size, atau juga disebut dengan analisis vertikal. Nah, kenapa disebut dengan vertikal? Kalau horizontal kan selama periode waktu time series ya, jadi dia selama deret waktu tertentu. Tapi kalau analisis vertikal itu dia hanya menggunakan dasar 1 tahun saja, tapi ada patokannya sendiri. Nah, kalau kita menggunakan laporan posisi keuangan atau kita menggunakan neraca, berarti yang kita gunakan sebagai kunci adalah jumlah aset tetap, jumlah total aset. Jadi aset tetap ditambah dengan aset lancar. Ini yang digunakan sebagai 100%. Contoh. Ini ya, saya copy dari atas. Misalkan kita mau analisis tahun 2012. Bentar, saya copy dulu. Misalkan sampai sini aja. Yang paling kita perlukan adalah total aset. Nah, kalau kita menggunakan laporan posisi keuangan, berarti patokan kita adalah total aset. Nah, di sini untuk analisis vertikalnya, kita jadikan jumlah aset itu sebagai pembanding. Jadi, kita akan menghitung presentasenya. Ini di atas. Nah, kita menghitung presentasenya adalah ini dibandingkan dengan total aset. Ya, sebentar. Nah, terus kemudian sama yang bawahnya juga. Ini dibandingkan dengan total aset. Nah, jadi karena itu kita atas ke bawah, pembandingnya adalah jumlah aset. Ini saya taruh sini aja ya. Jadi kan bentuk persen. Nah, jadi kita melakukan analisis itu, oh ternyata komponen laporan posisi keuangan atau neraca, jumlah aset yang paling besar adalah piutang. Oh, kalau piutangnya paling besar,
itu kira-kira beresiko nggak kalau misalkan pelanggannya gagal bayar gimana? Nah, baru setelah ini kita akan cek piutang ya. Piutang ini kodenya adalah, maaf, piutang usaha, kodenya adalah 2D2F52037. Nah, kita akan melihat satu persatu dari kode ini. Kita akan lihat proporsinya, piutangnya itu kira-kira beresiko apa enggak. Piutang yang beresiko adalah piutang di mana jumlah pelanggan kita itu sedikit, jadi piutangnya itu terkonsentrasi pada beberapa pihak saja. Ketika ada pelanggan yang memiliki piutang 10% dari jumlah total piutang kita, misalkan ini 109 miliar ya ini ya. Miliar kayaknya ya. Nah, 109 miliar berarti akan beresiko jika 10 miliarnya itu dikuasai atau diberikan kepada satu pelanggan saja. Kita akan cek di catatan atas laporan keuangan nomor 2D. Nah, 2D ini penyelesaian piutang ragu-ragu. Berarti enggak, masih. Terus tadi nomor berapa lagi ya, saya lupa. 2F520. 2F. Dua F, penjelasan mengenai kebijakan instrumen keuangan. Berarti belum ada daftarnya pelanggan. Terus nomor 5, kita cek nomor 5. Nah, 5. Nah, ini adalah rincian piutangnya. Jadi lebih dari 90 hari, tak perbesar aja ya, biar lebih enak lihatnya. Lebih dari 90 hari itu 61 juta. Berarti, 61 miliar. Padahal kalau yang namanya piutang usaha lebih dari 90 hari itu kan resikonya semakin tinggi. Nah, kalau yang ini sampai 30 hari, ini kan masih berjalan lancar ya. Dia berarti di sini bisa kita asumsikan, oh berarti banyak piutang yang kira-kira itu potensi untuk gagal bayar. Nah, kita bisa juga lihat di sini penyisihannya untuk penghapusan piutang ada 1 miliar sendiri. Oke. Nah, ini piutang lain-lain enggak. Jadi keterangannya mengenai piutang ini adalah umur piutang. Kita tidak tahu pelanggannya siapa aja. Coba kita cek di angka 20. 20 hutang, nggak relevan ya. 37 tadi. Nah, ini mengenai penurunan piutang. Jadi kita tidak bisa mendapatkan informasi mengenai pelanggannya siapa aja, apakah itu lebih dari 10% dari total piutang atau tidak. Tapi ketika kita melihat angka 6 tadi, bahwa umur piutangnya itu banyak, hampir kalau 109, 61-nya kan 51% ya. Oh ini nih, rincian piutang berdasarkan nama pelanggan. Nah, ini kita bisa cek, oh nama pelanggannya dia, ini pihak ketiga ya. Oke. Nah, kita bisa cek di sini
ternyata dari pelanggannya itu semua adalah pihak ketiga. Apa bedanya pihak ketiga sama pihak berelasi? Pihak ketiga itu tidak ada hubungan sama sekali dengan perusahaan. Tapi kalau pihak berelasi itu ada hubungannya. Kira-kira lebih potensi merugikan yang mana? Pihak ketiga atau pihak berelasi itu lebih potensi gagal bayar pihak berelasi karena dia masih ada hubungan. Biasanya perusahaan akan lebih lunak kepada anak cabangnya atau pihak-pihak yang memiliki relasi. Nah, kita bisa lihat dari sini jumlah 109 ini apakah ada yang lebih dari 10%? 10%-nya 109 adalah 10,9 miliar. Di sini tidak ada angka 10,9, berarti dari proporsinya itu tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau lihat dari umur piutang tadi, di sini umur piutangnya agak mengkhawatirkan karena lebih dari 90 hari. Padahal piutang tadi menempati 24,70% dari total aset. Nah, cerita itulah yang penting dalam melakukan analisis laporan keuangan. Jadi bukan sekedar angkanya ini, tapi kalian menelusuri kira-kira terjadi masalahnya apa dan kondisi yang seharusnya kamu jelaskan atau kamu temukan ketika menganalisis apa, itulah yang perlu dijelaskan di sini. Nah, ini tadi kita melakukan analisis vertikal dengan menggunakan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang kita jadikan kunci adalah total aset atau total aktiva. Nah, gimana caranya kalau kita melakukan analisis vertikal, tapi dasarnya adalah laporan laba rugi? Nah, saya cari dulu laporan laba ruginya. Nah, ketika kita menggunakan laporan laba rugi, maka yang dijadikan acuan adalah penjualannya. Oke, total penjualan atau total pendapatan. Kalau ternyata itu perusahaan jasa, di sini kata-katanya bukan penjualan tapi pendapatan, atau misalkan itu perusahaan perbankan, di sini adanya adalah pendapatan, ya itulah yang dijadikan acuan 100%. Saya copy dulu. Nah, nanti kalau misalkan kalian melakukan analisis, usahakan mencari file yang tidak secure ya. Jadi ini biasanya kalau ada tulisannya secure, itu tidak bisa kamu copy, tidak bisa. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan di BEI yang menerbitkan laporan keuangan tapi diproteksi, dia tidak bisa dikopas. Jadi harus diketik satu-satu. Nah, di sini untuk analisis common size atau analisis vertikal, ketika kita menggunakan laporan laba rugi, patokannya kita adalah penjualan bersih. Penjualan bersih ini dianggap sebagai 100%. Kalau laporan posisi keuangan aset itu dianggap sebagai 100%. Nah, terus kemudian kita akan menghitung persentasenya beban pokok penjualan dibandingkan dengan penjualan bersih. Terus kemudian laba kotornya dibagi dengan ini. Kita jadikan dalam bentuk persentase. Nah, di sini kita bisa mengetahui, oh ternyata beban pokok penjualan perusahaan itu 48%. Nah, kita coba ya, cek yuk untuk tahun 2019.
Kita pengen tahu perbandingannya sama tahun 2011. Nah, untuk tahun 2011 gimana persentasenya? Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ternyata tahun 2012 yang kita nilai, kita analisis, beban pokok penjualannya 48%. Nah, sedangkan tahun 2011, beban pokok penjualannya lebih tinggi. Oh, berarti di sini perusahaan bisa melakukan penghematan, bisa menekan beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan mana yang ditekan? Ini kita bisa lihatnya dari mana? Dari catatan atas laporan keuangan. Di sini 2O dan 28. Jadi nanti mekanismenya seperti itu. Mohon sebentar, ada azan, kita break dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini tadi kita sudah membahas mengenai analisis vertikal dan analisis horizontal. Sekarang kita akan bahas mengenai analisis rasio. Nah, untuk analisis rasio ini sudah ada pedoman bakunya. Nanti bisa kalian cek di buku yang kita gunakan. Jadi, analisis rasio itu menghubungkan beberapa elemen dalam laporan keuangan yang secara ekonomis itu saling berhubungan. Contoh, untuk analisis likuiditas, kita biasanya menggunakan current ratio. Jadi ada likuiditas, solvabilitas, kemudian analisis aktivitas. Nah, kita ambil contoh analisis likuiditas, kita menggunakan current ratio. Nah, current ratio itu rumusnya adalah di sini current asset dibandingkan dengan current liability.
Jadi, untuk menghitung current ratio, kita akan membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Contoh, di sini kita akan lihat aset lancarnya tahun 2012. Aset lancarnya ada 199, kemudian utang lancarnya ada 242. Nah, untuk current rasionya berapa? Maka ini dibagi dengan ini. Nah, hasilnya kurang dari 1. Apa indikasinya? Kalau kurang dari 1, berarti perusahaan tersebut kesulitan likuiditas. Kenapa? Nah, untuk analisis rasio ini ada masing-masing pedomannya. Misalkan current ratio itu normalnya tidak boleh kurang dari 1,5. Kenapa begitu? Nah, di sini kan ada current asset dibagi dengan current liability. Berarti aset dalam jangka pendek yang bisa dikonversi menjadi kas dibandingkan dengan hutang jangka pendek yang segera jatuh tempo. Kalau dia itu asetnya lebih sedikit daripada utangnya, posisinya seperti ini, berarti ketika utang ini udah jatuh tempo, maka kan habis untuk bayar utang. Lah untuk kegiatan operasionalnya gimana? Berarti kan tidak ada dana untuk kegiatan operasional. Terpaksa apa? Menjual aset, menjual anak cabang perusahaan. Iya kalau segera jadi uang. Kalau enggak, berarti kurang baik posisinya. Nah, tapi kalau 1,5. Kalau rasionya 1,5, berarti ketika satu bulat itu untuk membayar utang yang jatuh tempo, maka dia masih punya setengah. Setengahnya untuk kegiatan operasional perusahaan. Itu mengenai current ratio. Ada juga untuk solvabilitas. Solvabilitas kita bisa menggunakan debt to equity ratio. Karena namanya debt to equity ratio, berarti total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, di sini kita coba total liabilitasnya. Kemudian total ekuitasnya. Nah, kita bisa lihat ya, debt to equity rasionya berarti sama dengan ini dibagi dengan ini. Nah, kita di sini bisa lihat total liabilitas dibandingkan dengan total ekuitas. Liabilitasnya lebih banyak daripada ekuitasnya. Berarti apa indikasinya? Masih ingat ya? Kalau liabilitas sumber pendanaan, kita kembali lagi ke manajemen keuangan ya. Sumber pendanaan perusahaan itu ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, untuk pendanaan internal, maka itu sumbernya dari pemilik. Kita tidak harus mengembalikan secara wajib ya, jadi tidak dikenai beban modal. Nah, namun demikian untuk perusahaan itu karena bentuknya adalah perseroan terbatas, di mana modal itu terbagi-bagi menjadi saham, maka dia wajib memperhitungkan adanya dividen sebagai biaya modal. Jadi, biaya modal itu ada 2. Yang pertama itu dividen ketika
modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua adalah bunga ketika modalnya dalam bentuk utang atau obligasi. Nah, antara dividen atau bunga itu yang lebih mengikat yang mana? Kalau dividen, perusahaannya laba ya dibagi, dikasih dividen pemegang sahamnya. Tapi kalau nggak laba ya nanti-nanti aja, tunggu perusahaannya membaik. Tapi kalau kita menggunakan utang, kamu bisa menghasilkan uang, entah itu laba atau rugi, terserah. Kita nggak mau tahu, yang penting beban bunganya dibayar, kan gitu. Kalau kita punya utang bank, mau kita punya uang, mau enggak ya harus bayar bunga sama pokoknya, kan gitu. Kalau misalkan kita nggak mampu bayar bunga sama pokoknya, ya udah berarti aset yang dijadikan jaminan akan disita. Nah, kalau posisinya debt to equity rasionya seperti ini, lebih banyak utangnya daripada ekuitasnya, berarti perusahaan kira-kira gimana? Dia risikonya tinggi. Kenapa? Karena potensi dia bangkrut itu lebih besar. Jadi dia mempunyai beban untuk membayar bunga, utang plus pokoknya itu lebih tinggi daripada ekuitas milik. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan dengan analisis lanjutan. Misalkan rasio pembayaran bunga. Bisa juga dilanjutkan dengan rasio perputaran persediaan. Berapa waktu yang dia perlukan untuk menjual persediaan itu, mengubah persediaan menjadi kas, dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari analisis rasio itu masing-masing ada rumusnya. Nanti kalian bisa pelajari di buku yang kita gunakan di Subramanyam yang saya upload di kemarin ya, itu di download aja, di situ ada di bab pertama. Jadi untuk pertemuan kita masih bahas bab yang pertama ini. Terus ini BEE-nya belum bisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari 3 analisis tadi. Kira-kira kalau praktek gimana ya? Mohon maaf Beli, saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak. Berarti untuk caranya itu harus semuanya harus semuanya yang mana maksudnya? Halo, bisa mendengar suara saya? Apakah terputus? Mungkin sinyalnya Ida, Bu, itu, Bu. Nah, jadi ini nanti kalian coba praktek sebisanya kalian. Misalkan analisis komparatif, kalian pilih yang mana? Mau pakai laporan posisi keuangan boleh, mau pakai laporan laba rugi boleh. Terus bisa juga melakukan analisis common size, mau pakai yang mana terserah. Mau menggunakan yang laporan posisi keuangan, apa menggunakan laporan laba rugi, bisa juga melakukan analisis rasio. Nah, nanti intinya gini, masing-masing dari kalian itu bisa memahami bagaimana proses kita menghitung atau melakukan analisis. Kita bisa juga, karena ini ber-20 ya, 22 ya. Nah, di situ nanti kalian misalkan bisa bagi saling tukar informasi, misalkan salah satu melakukan analisis komparatif, satunya lagi komparatifnya menggunakan laporan laba rugi, satunya lagi menggunakan common size dengan laporan posisi keuangan, satunya lagi misalkan menggunakan
laporan laba rugi Kemenses, satunya lagi analisis stasiun. Berarti 5 ya. 5 anak itu satu perusahaan. Gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi nanti untuk interpretasinya kalian bisa berkomunikasi secara tim. Oh, hasil perhitunganku begini, hasil perhitungannya begitu. Nah, nanti kamu secara berlima itu melakukan interpretasinya. Oh, ternyata setelah digabungkan Nah, jadi nanti setelah digabungkan, kalian bisa menganalisis itu secara komprehensif. Oh, ternyata perusahaan ini masalahnya tuh ada di sini, kayak gitu. Sama seperti yang tadi ya, kasusnya. Mahaka tadi, dia itu sebenarnya menuju bangkrut di tahun 2012. Tapi enggak tahu sekarang posisinya masih ada apa enggak itu perusahaannya, karena saya buka BI enggak bisa. Nah, nanti ketika kalian buka BII, kalau sudah bisa sebenarnya mau saya share screen tapi internet saya muter-muter tidak bisa. Jadi langkahnya kalian buka idx.co.id yang pertama. Terus kemudian di bagian atas itu ada perusahaan tercatat. Kalian klik itu perusahaan tercatat. Nah, terus habis itu kalian pilih laporan keuangan dan tahunan, kalian klik di situ. Nah, terus kemudian tinggal kalian pilih tahunnya, tahun berapa, terus masukkan kode perusahaan. Nah, kalau kode perusahaannya tidak tahu, itu nanti di tombol panah ke bawah itu bisa di-scroll. Nah, kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan, itu jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI sekitar 456-an lah. Sekitar itu dengan berbagai sektor. Jadi ada sektor perbankan, retail, ada sektor konsumer, ada sektor pertanian, agriculture. Nah, terserah nanti kalian yang disepakati mau pilih perusahaan apa. Biar kalian nggak terlalu berat, jadi usahakan dikerjakan secara berkelompok berlima ya. Tapi masing-masing tadi kan tugasnya beda. Ada yang analisis rasio, ada yang ini, ada yang common size, ada yang komparatif kan gitu. Nah, hasilnya kalian gabungkan jadi satu nanti untuk melakukan analisis itu. Baru setelah dapat hasilnya kan kalian ke CALK-nya kan. Nah, itu yang dibaca. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Oh, untuk analisis rasionya, apakah harus melakukan semuanya? Kira-kira nanti untuk analisis rasio, kalian analisis yang kira-kira bermasalah aja. Jadi kan nanti dari temennya, kan tahu ya, oh hasilnya komparatif ini, hasilnya common size ini, dia potensinya ada di sini. Nah, itu nanti bisa kalian ambil analisisnya, atau ambil beberapa aja. Nah, karena teman-temannya untuk analisis common size itu kan satu laporan ya, misalkan laporan posisi keuangan, itu kan membandingkannya lumayan. Jadi kalau memang analisis rasionya tidak semua, ya setidaknya 10 rasio lah. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah gampang kalau pakai Excel ya, cepat selesai. Mungkin yang agak lama bacanya aja, baca CALK-nya tadi kayak waktu saya proses membandingkan ya, cari piutangnya itu berisiko apa enggak, padahal kan banyak piutangnya. Nah, itu yang cari CALK-nya, intinya yang lama adalah interpretasinya dari kalian. Kenapa seperti itu? Jawaban kenapa itulah yang membuat lama kan ya. Tapi kalau menghitungnya itu kayaknya 1 jam aja bisa selesai. Tapi jawaban atas kenapa itulah yang kalian harus membaca. Oke, bisa dipahami? Ya,
tetap semangat ya untuk belajar ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua proyek dan semua perkuliahan kalian juga bisa berjalan lancar selama 1 semester ke depan. Amin. Mohon maaf untuk yang tadi nanyakan hasil ujiannya kayak gimana, yang remedi saya belum klarifikasi balik karena kondisi internet saya agak kurang mendukung 2 hari ini, nggak tahu kenapa. Jadi kalau udah buka satu nggak bisa buka yang lain. Nah, insya Allah besok ketika saya di kampus akan saya konfirmasi lagi kepada PT UTS-nya sambil nanti saya koordinasi lagi. Terus sebelum saya akhiri, dari kalian apakah ada yang domisili di Jogja? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke, ya sudah kalau gitu. Oke, terima kasih malam ini. Bu Eli, sebentar Bu mau bertanya Bu. Iya, kenapa Mbak? Kalau misalkan tadi kan kita nganalisis komparatif yang laporan neraca. Berarti itu semua Bu. Kan kalau neraca kan ada aset, terus utang sama ekuitas. Terus itu yang dibandingkan itu berarti semua akunnya itu Bu. Iya. Yang kalau yang vertikal, misalkan tadi kan laba rugi untuk yang acuannya penjualan bersih. Terus kalau bebannya berarti tetap acuannya juga pakai yang penjualan itu, Bu? Iya, semuanya mengacu pada penjualan bersih. Oh, iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, satu perusahaan untuk 5 orang ya. Bukan satu kelas, satu perusahaan. Bisa dipahami ya? Jadi bisa disepakati karena jumlahnya 22, berarti ada yang berlima, ada yang berenam. Kalau yang berlima berarti nanti tinggal bagi aja sesuai yang tadi, masing-masing pegang satu laporan. Kalau berenam mungkin bisa bagi tugasnya terserah mau kayak gimana. Nah, terus kemudian dari 5 atau 6 orang anak itu nanti satu perusahaan. Bisa juga misalkan agar kita semakin paham, mungkin bisa dibagi satunya perusahaan yang di bidang tambang misal, satunya lagi di bidang pertanian, satunya lagi perusahaan di bidang misalkan industri. Nah, kayak gitu. Misalkan untuk pertanian bisa Astra Agro Lestari itu lumayan. Terus kalau yang di bidang tambang, misalkan Adaro Energi itu juga bisa. Penasaran kan Adaro kayak gimana? Katanya itu miliknya salah satu pejabat yang lagi heboh kan gitu. Bisa lah, misalkan mau pakai Adaro. Atau bisa juga kalau retail atau karena kondisinya sekarang lagi banyak yang digital marketing ya, perusahaan yang retail kayak Matahari, Alfamart itu kan ada prediksi bakalan tutup karena sekarang musimnya online shopping. Nah, bisa juga misalkan MTPP, Matahari Putra Prima itu juga bisa. Jadi terserah sih kalian mau ngambilnya perusahaan apa. Intinya ini sebagai gambaran saja. Siapa tahu nanti kalian pengennya skripsinya di bidang akuntansi, jadinya kan tahu ya gimana cara mencari laporan keuangan. Oke. Gitu. Kan ada yang ditanyakan lagi? Untuk deadline tugasnya kapan, Bu? Kalau bisa minggu depan. Karena minggu depan kita sudah masuk materi yang kedua itu analisis apa ya? Analisis pendanaan atau apa? Saya lupa. Jadi intinya dalam mata kuliah ALK ini kalian nanti akan semakin familiar dengan laporan keuangan dan menganalisis step by step-nya. Gitu. Ini baru kenalan aja.
komparatif, common size sama rasio itu baru perkenalan, nanti akan lebih dalam lagi. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Semangat ya, kayaknya sudah pada senyum-senyum, semangat mau download laporan keuangan nih. Sudah ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Belum ya? Oke, kalau sudah, mudah-mudahan dapat bermanfaat pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu.